tentang keutamaan orang yang menunjukkan pada kebaikan. Ini saya ringkaskan saja, ada beberapa hadis yang sudah masyhur, mungkin tidak asing lagi buat kita. Tadi diambil dari potongan bagaimana Usaid bin Khudair setelah masuk Islam, dia mengajak Sa'ad bin Mu'adz untuk masuk Islam. Dan ini juga sudah dicontohkan sebelumnya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana Abu Bakar pada saat masuk Islam, dia tidak nunggu. Maka masuk Islam di tangannya Utsman bin Affan. Jadi semua apa yang Utsman bin Affan lakukan setelah masuk Islam, Abu Bakar panen pahalanya. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat terkayanya atau sahabat yang terkaya yang banyak bersedekah. Kemudian juga Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, semua ini masuk Islam di tangan Abu Bakar. Nah seperti itu. Nah ini juga yang dilakukan oleh Usaid. Dia mengajak sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz untuk masuk Islam. Dan setiap kali kita menjadi penyebab itu, kita akan panen pahalanya. Hadis yang masyhur ya. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqus dzalika min ujurim syai'a." Siapa yang menjadi penyebab hidayah orang lain, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu athamin man tabi'a la yanqus dzalika min athamim syai'a. Dan siapa yang menjadi contoh dalam berbuat dosa, maka dipastikan dia akan panen dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keenam tentang adanya karamah. Ini pelajaran yang keenam tentang adanya karamah. Jadi ada yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tertentu, bukan nabi-nabi, tapi mereka adalah orang-orang khusus ya, yang memang mereka sangat dekat dengan Allah. Allah berikan kelebihan. Diambil daripada tadi bagaimana dari ujung tongkat Usaid bin Khudair di malam hari pada saat pulang dari rumah Nabi SAW keluar cahaya. Dan ini bisa terjadi ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka wali-walinya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kurang lebih terjemahannya, karamah wali atau karamah Allah diperoleh dengan dari keberkahan karena mengikuti Rasulullah SAW. Secara hakiki ia termasuk bagian dari mujizat yang ada pada Rasul SAW. Dan Imam Syafi'i mengatakan, illam yakunil fuqaha al-amiluna awliya'ullah falaysa lillahi wali. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, kalau anda mau melihat wali Allah yang sebenarnya, lihatlah para fuqaha, para orang-orang yang memahami ilmu agama. Karena kalau mereka tidak dianggap sebagai wali, maka siapa lagi yang akan dianggap sebagai wali Allah? Syekh Shalih Fauzan berkata, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan adanya karamah wali. Ada datang ini ya. Karamah wali sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang Allah jadikan pada diri sebagian walinya sebagai pemuliaan pada mereka. Ini ditetapkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Namun di zaman sekarang banyak orang yang terjerumus dalam kesesatan dengan cara mereka menganggap perdukunan, sihir syaitan dan dajjal karamah. Padahal perbedaannya sangat jelas. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan Allah jadikan, kalau karamah Allah jadikan pada diri orang-orang soleh, sedangkan sihir dan perdukunan dijadikan di tangan para penyihir dalam menyesatkan manusia dan meraup harta mereka. Karamah terjadi karena ketaatan kepada Allah, sementara sihir terjadi karena kekufuran dan juga kemaksiatan. Karamah yang paling tinggi adalah istiqomahnya seseorang pada agama. Jadi kalau kita teman-teman sekalian terfikir untuk selalu istiqamah menjaga perintah Allah SWT, meninggalkan larangannya, selalu saja menjaga sampai ajal datang, itulah karamah yang tertinggi. Itu disepakati oleh umumnya ulama ya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan karamah sudah ada sebelum diutusnya Rasul SAW dan tetap ada sepeninggal beliau hingga hari kiamat nanti. Karamah terjadi pada wali yang saleh, lurus agamanya, menjalankan hak Allah juga hak-hak hambanya. Jika terlihat sesuatu yang menyerupai karamah dari seorang dukun, pastikan itu dari syaitan. Sementara tadi saya bilang karamah yang tertinggi adalah istiqomah. Disebutkan oleh Ibnul Izz Al-Hanafi, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, meninggal tahun 792 Hijriah. Beliau mengatakan karamah yang sebenarnya adalah seseorang tetap bisa istiqomah. Allah Ta'ala tidak memuliakan seseorang dengan satu karamah yang paling besar kecuali dengan memberinya taufik untuk tetap melaksanakan apa yang Allah cintai dan juga ridhoi, yaitu taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Kalaupun ada orang misalnya diberikan karamah, misalnya dia bisa menjadi penyebab sembuhnya penyakit orang lain misalnya ya, atau misalnya doanya mustajab, maka itu bisa saja terjadi
Ya, tapi umumnya orang-orang seperti ini biasanya menyembunyikan apa yang Allah SWT berikan itu. Seperti Uwais Al-Qarni rahimahullah, pada saat Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, bersama Ali, wahai Umar dan Ali, nanti akan datang seseorang dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Kalau kau bertemu dengannya, mintalah kepada Allah, mintalah kepada dia untuk memohon ampun kepada Allah untuk kalian berdua. Ini yang disuruh mohon ampun adalah Umar dan Ali, mertua dan anak mantu Nabi, dan salah satu dari 10 yang masuk surga. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in, tinggal di Yaman jauh sekali. Akhirnya Umar setiap tahun cari di musim haji, tanya orang Yaman, ada nggak Uwais Al-Qarni? Selalu tidak ada. Sampai Nabi SAW meninggal, Abu Bakar meninggal, di zaman kerajaannya Umar pun di tahun 23 Hijriah, haji terakhir. Sebelum beliau wafat, beliau menanyakan kepada penduduk Yaman, maka akhirnya mereka mengatakan ada seseorang bernama Uwais, beliau seorang pengembala domba, dan ada tahun ini akan datang haji. Maka begitu Umar bertemu, Umar menanyakan, kau punya seorang ibu yang kau bakti dengannya? Kata dia, iya. Apakah kau benar dari suku Qaran? Dia bilang, iya. Apakah kamu pernah kena penyakit kuri di tubuhmu, lalu kemudian kau berdoa sama Allah, tersisa semua sembuh kecuali seperti ukuran koin dirham di pundakmu? Dia bilang, iya. Kata Umar bin Khattab, kalau gitu mohon ampunlah kepada Allah untukku. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, siapa anda Umar bin Khattab, sahabat Nabi, kenapa minta kepada saya? Kata Umar, Rasulullah SAW yang suruh saya. Maka Uwais Al-Qarni pun memohon ampun kepada Allah untuk Umar. Umar lalu mencari mertuanya pada saat itu, Ali bin Abi Thalib, sahabat dan mertua beliau. Karena di akhir hidup Umar menikah sama Ummu Kalthum, anak Ali. Maka dikatakanlah kepada Ali, hai Ali, sudah datang Uwais, carilah dia. Mohon ampun kepada Allah SWT melalui dia. Maka Ali mencarinya sampai menemuinya. Setelah itu Uwais Al-Qarni tidak terlihat lagi. Semua orang satu tempat, satu musim haji mencari dia. Karena Umar sama Ali memohon ampun. Setelah itu tidak ditemukan. Dan sekian tahun kemudian ditemukan Uwais Al-Qarni berada di salah satu jalan-jalan terpencil di Irak. Dan beliau memungut sisa makanan. Jadi beliau memang melarikan diri. Bukan malah sengaja memamer tentang masalah apa yang beliau miliki itu.